Orang di Indonesia yang katanya punya rambut Rasulullah itu Guntur Bumi, walaupun sebelumnya Guntur Bumi ini sempat tersandung kasus penipuan ya, tetapi ya katanya dia punya rambut Rasulullah dan banyak juga yang mempercayai bahwa itu benar-benar rambut Rasulullah yang ada pada Guntur Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viralnya kiswah makam Rasulullah yang diduga palsu diasongkan oleh seseorang ya. Diasongkan itu maksudnya digunakan untuk mendawir, mengumpulkan uang kemana-mana. Ini sempat viral. Nah sekarang ada lagi yang viral, yaitu rambut yang katanya itu adalah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia banyak yang mengaku memiliki rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang terkenal itu ya Habib Rizik ya, kan pernah mengaku depan publik bahwa beliau itu katanya punya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut tersebut saya tunjukkan ya ikhwan, saya simpan di dalam kotak ini. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini kita letakkan di depan, saudara. Kita berharap agar semua yang hadir di sini ikut bertabarruk dengan wujud rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga mempertegas bahwa rambut Rasulullah ini bisa digunakan untuk tes DNA bagi orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi kata Habib Rizik, bisa memverifikasi orang itu beneran cucu Nabi atau bukan menggunakan rambut Rasulullah yang beliau miliki. Walaupun pada faktanya sampai sekarang sekitar udah 2 atau 3 tahun ribut-ribut masalah nasab belum ada yang melakukan hal tersebut ya, tes DNA menggunakan rambut Rasulullah yang katanya ada di Indonesia. Dan di Indonesia banyak memang orang yang ngaku punya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya contohnya yang sempat viral itu Opik ya, vokalis religi atau penyanyi religi ini sempat viral memiliki rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai salah satu anggota MUI ya kalau nggak salah ini wakil ketua MUI pada saat itu mempertanyakan juga ini beneran rambut Rasulullah atau bukan. Berikutnya orang di Indonesia yang katanya punya rambut Rasulullah itu Guntur Bumi, walaupun sebelumnya Guntur Bumi ini sempat tersandung kasus penipuan ya, tetapi ya katanya dia punya rambut Rasulullah dan banyak juga yang mempercayai bahwa itu benar-benar rambut Rasulullah yang ada pada Guntur Bumi. Nah kalau kita lihat jejak digitalnya Guntur Bumi ini memang sering membuka pengajian tabarruk rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia miliki. Banyak sekali yang datang di pengajian itu, bahkan kalau kita lihat bisa sampai ratusan orang ya yang menangis-nangis mencium sebuah rambut yang katanya itu adalah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu ya apakah Guntur Bumi menaruh tarif untuk orang yang mencium rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mengklaim rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak tahu ya apakah ada tarifnya atau enggak. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kita lihat lagi lebih jauh jejak digitalnya Guntur Bumi ini, dia tidak hanya memiliki sebuah rambut yang diklaim itu rambutnya Rasulullah, melainkan juga memiliki peninggalan-peninggalan lainnya yang diklaim itu milik Rasulullah, seperti jejak kakinya Rasulullah.
Guntur Bumi selalu menyertakan sertifikat di setiap benda-benda yang dia klaim itu adalah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga nggak terlalu paham ini sertifikatnya yang mengesahkan siapa, yang menjamin kebenarannya siapa. Wallahu alam, saya tidak akan menyimpulkan apa-apa ya, karena saya pun juga tidak punya kapasitas keilmuan dalam bidang itu. Tetapi ini kita bisa lihat sebuah pendapat dari seorang ulama Arab Saudi yang sangat terkenal di Arab Saudi, yaitu Profesor Dr. Syekh Saleh Fauzan. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau ini adalah ulama yang saat ini terkenal di Arab Saudi, bahkan beliau itu ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi sebagai komite tetap untuk penelitian dan fatwa Islam di Arab Saudi. Dan begini pendapat beliau tentang orang-orang yang ngaku punya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba simak videonya. هل بقي شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره وردائه في هذا الوقت؟ وهل صحيح في آخر الزمان يخرج رجل ويحمل رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع عليه الناس؟ هذا من الخرافات، هذا من الخرافات التي لا تصدق ولا يلتفت إليها. لم يبقى من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، لا من ملابسه ولا من شعوره عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه خرافات يروجها بعض الخرافيين الذين يريدون أن يتأكلوا ويأخذوا أموال الناس بالباطل بهذه الأشياء. الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة. هذا هو الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا هو الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل تركت لكم شيء من شعري أو شيء من ملابسي أو هذا إنما هو من كلام الخرافيين. Nah. Jelas ya, menurut ulama besar Arab Saudi yang tadi kita dengarkan suaranya, bukan saya loh ya yang ngomong, tapi ini adalah profesor ulama besar di Arab Saudi, dan teman-teman bisa cari tahu sendirilah tentang beliau, itu sudah banyak yang menulis biografinya. Itu mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku punya rambut Rasulullah itu adalah khurafat, penipu untuk mengumpulkan uang. هذا من الخرافات وإنما هذه خرافات يروجها بعض Al-Khurafiyin. Ulama besar Arab Saudi tersebut juga mengatakan bahwa ada dua peninggalan Rasulullah yang sudah jelas-jelas masih ada sampai sekarang, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Lalu beliau menegaskan bahwa Rasulullah tidak pernah mengatakan aku tinggalkan rambutku untuk kalian, aku tinggalkan bajuku untuk kalian, tidak pernah. Tapi Rasulullah hanya mengatakan bahwa aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, yang mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu akan selamat dunia dan akhirat, tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah. Di Arab Saudi itu ada museum peninggalan barang-barang Rasulullah, tapi itu hanya sebatas replika saja yang ditampakkan, bukan asli barangnya, teman-teman. Itu pun replikanya dalam bentuk digital, dalam bentuk hologram, dalam bentuk 3D. Hebatnya di Indonesia itu punya langsung barangnya, bukan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk replika, teman-teman. Sekelas kerajaan Arab Saudi aja nggak punya. Yang mereka punya, mereka hanya membuat sebuah museum replika saja. Wallahu a'lam lah ya, wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah sudah mempertegas, berdusta atas nama Rasulullah tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Semoga video ini bisa jadi pencerahan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya hidupkan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.